Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldir Sulafansa dan 2011 akan membacakan materi ilmu hadis di ketiga. Yang pertama itu ada definisi hadis, sunnah, khabar dan atas. Nah, hadis itu adalah semua perbuatan, ketetapan, perkataan, sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu artinya perkataan atau cerita. Nah, kalau sunnah itu adalah semua kebiasaan Nabi. Nah, sunnah itu artinya jalan atau tradisi. Nah, kalau khabar itu semua berita atau riwayat yang disampaikan baik dari Nabi Muhammad, dari sahabat maupun tabi'in. Nah, khabar itu artinya kabar. Atas itu ialah cerita dari sahabat. Nah, bukan dari Rasulullah, baik dari sahabat pun tabi'in ya. Nah, atas itu artinya bekas atau jejak. An lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Kedua, ada dalil hujjah hadis. Nah, dalil hujjah hadis ini adalah sebuah argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang sah. Dalil itu artinya petunjuk dan hujjah adalah bukti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktukum fikum amra ma in tamastum bihima lam tadallu abada. Kitabullah wa sunnatar rasulih. Kutinggalkan kepada Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah kalian. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Malik. Ketiga, ada sejarah perkembangan hadis. Nah, pada fase awal, yakni pada fase Rasulullah, semua ketetapan itu disandarkan kepada Nabi. Nah, pada masa sahabat, nah, udah mulai nih, semua perkataan Nabi itu udah mulai ditulis dan juga disebarkan secara lisan dan tentunya dengan konsentrasi tinggi. Ketiga, pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu itu udah pada bermunculan karena faktor politik. Nah, pada masa kodifikasi, penyusunan hadis sudah dibuat secara sedikit dah dibagi-bagi, kayak ada hadis sahih, hadis hasan, sama hadis dhaif. Nah, untuk falladhi nafsi bidahi ma yaghruju minhu illa haqqu. Tulislah, demi jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad Al-Hakim. Nah, keempat itu ada hadis dari kualitas sanad. Pertama itu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini ialah hadis yang banyak perawinya yang tidak mungkin mereka tuh sepakat untuk dusta. Nah, dan secara bahasa mutawatir itu artinya beruntun atau bersambung. Kedua, ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini perawinya tidak sebanyak dengan mutawatir, tetapi dia sangat masyhur pada masa-masanya sehingga banyak diriwayatkan oleh perawi selanjutnya. Nah, masyhur sendiri itu artinya terkenal. Nah, ketiga itu ada ahad. Ahad itu artinya tunggal. Jadi hadis diriwayatkan oleh sedikit perawi. Nah, itu namanya hadis ahad. Innamal a'malu binniyat. Nah, lupa, ahad itu artinya tunggal. Nah, yang kelima ada hadis secara kualitas sanad. Nah, hadis secara kualitas sanad itu ada 3. Ada sahih, hasan, dan dhaif. Yang sahih ini yang sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat hafalan, tidak ada kejanggalan, syadz dan ilah. Nah, arti sahih sendiri artinya benar atau sehat. Nah, kemudian ada hasan. Hasan yaitu hadis yang bersambung perawinya, tapi hafalnya kurang, tidak ada ilah ataupun syadz. Nah, arti hasan sendiri artinya baik. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri adalah hadis lemah, tidak termasuk hasan maupun sahih karena perawinya tidak kuat hafalan, tergantung ilah, tidak adil, hafalan kulat, pokoknya tidak cocok lah gitu. Ballahu anna walau ayah, sampaikanlah kepadaku dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, itu ada syarat-syarat hadis sahih. Nah, syarat-syarat hadis sahih ini ada sanad bersambung, yaitu dari Nabi Muhammad SAW hingga yang menyampaikan riwayat ini tidak terputus.
Nah, kedua, perawinya itu adil, jujur, baik akhlaknya dan taat agama. Nah, yang ketiga tuh dabit, tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Dabit, kuat hafalan dan catatannya. Nah, yang ketiga tidak syad, tidak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Nah, misalnya nih, hadis yang ini ngomongin nih puasa itu wajib, yang ini ngomongnya puasa itu sunnah. Nah, gitu. Enggak ya. Nah, terus ada juga tidak ada ilah, bebas dari cacat tersembunyi. Man lam yashkur qalila lam yashkur kathira. Barang siapa tidak mensyukuri sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Yang ketujuh, itu ada syarat perawi dan proses teramisasi. Nah, yang pertama itu ada tahamul. Tahamul itu sendiri artinya proses penyampaian dari guru ke murid. Nah, tahamul itu artinya menyampaikan. Berasal dari kata hamala, artinya membawa. Nah, yang kedua itu ada. Ada itu adalah proses kita menyampaikan hadis. Nah, ada sendiri artinya menyampaikan. Nah, yang ketiga ada siyaqat tahammulu al-wada. Nah, ini nih redaksi khusus cara kita menyampaikan ataupun menerima. Nah, siyaqat artinya bentuk, tahammul artinya penerima, dan ada artinya penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa man tadu manan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka ia bersiaplah yang menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ke-8 itu ada hadis maudhu. Nah, hadis maudhu itu sendiri adalah hadis palsu yang disandarkan atau disebutkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maudhu itu artinya palsu. Al-jannatu tahta aqdamul ummaha. Surga itu terdapat di bawah telapak kaki ibu. Nah, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, kemudian ada ilmu rijalah hadis. Nah, ilmu rijalah hadis ini menjelaskan tentang biografi penulis hadis. Baik itu meneliti dari sahabat, tabi'in, ataupun tabi'in. Pokok itu menyampaikan biografi orang yang meriwayatkan hadis. Nah, secara bahasa, rijal itu tersendiri merujuk kepada periwayat hadis. Dan hal hadis itu ya hadis. Tunggu sebentar. La yadkhulu jannata minalla bil jarul bawa'iku. Tidak masuk surga orang yang bertetangga, tapi tetangga tidak merasa aman akibat perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ke-10 itu ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah sebab-sebab turunnya hadis. Asbabul wurud itu sebab turunnya suatu hadis. Bukan turunnya, munculnya suatu hadis. Nah, asbab itu sebab-sebab, urut itu munculnya atau datangnya. An Abi Hurairah qala ja'a rajulan nabiyya faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati akhrajul ajra. Qala anta sadaqah wa anta sahihu syahihu taghshal faqra wa ta'mulu ghina wa la tuhilu hatta idh balaghtu ruhu turaqiya qalta lifula kaza walifula kaza wa kazaka lillan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Lalu beliau bersabda, "Engkau bersedekah dalam keadaan kikir, engkau takut miskin dan engkau mengharap kaya. Janganlah engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai ke kerongkongan. Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian, padahal hal tersebut bukan menjadi milikmu lagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ke-11 itu ada takhrij hadis, yaitu melacak atau mengverifikasi sumber asli suatu hadis di dalam kitab beserta status kesahihannya. Secara bahasa, takhrij artinya mengeluarkan atau menelusuri asal-usul. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatawa makdahu minan nar." Barang siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka bisa ia menduduki tempatnya di atas neraka.
Hadis dari Bukhari dan Muslim. Tag kedua yaitu lagi definisi hadis, sunnah, khabar, dan atat. Hadis itu semua perbuatan, perkataan, ketetapan, sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis itu berasal dari perkataan atau cerita. Nah, yang kedua ada sunnah, yaitu kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan hukum Islam. Nah, sunnah itu artinya jalan. Khabar ialah berita atau riwayat disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in. Nah, khabar artinya memberitahu atau kabar. Sebelum ada asar, riwayat dari sahabat atau tabi'in, bukan langsung dari Rasulullah. Secara bahasa artinya bekas atau jejak. Lam yashkur qalila lam yashkur kathira. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Kedua adalah dalil-dalil kehujahan hadis. Argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Dalil artinya petunjuk dan hujah artinya bukti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni ma iltamastukum bihima lam tajli abada ka kitaballahi wa sunnatah wa rasuli. Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah-tengah kalian. Selama kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad Malik. Ketiga, sejarah perkembangan hadis. Fase di mana hadis merupakan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh sahabat. Pada masa sahabat, penyebaran hadis secara lisan dan tulisan oleh sahabat dengan ketelian tinggi. Masa tabi'in mulai dimodifikasi secara resmi, munculnya pemalsuan hadis, al-wadhu akibat politik. Pada masa kualifikasi penulisan hadis, sistematis dan kualifikasi hadis dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif. Secara bahasa, takhrij artinya catatan, takwir artinya kronologi. Akatum fawa alladhi nafsi biyadihi ma yaghruju minhu illa haqqu. Tulislah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. Hadis dari kitab sanad. Pertama adalah mutawatir, hadis diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil mereka berdusta dan setiap tingkatan generasinya. Mutawatir artinya beruntun atau bersambung. Hadis masyhur, hadis yang awalnya diriwayatkan oleh banyak perawi tapi masih di bawah mutawatir, tapi populer di generasi berikutnya hingga diriwayatkan oleh banyak orang. Masyhur artinya terkenal. Hadis Ahmad, ahad, hadis diriwayatkan oleh sejumlah kecil perawi setiap generasinya. Ahad artinya individu. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Hadis secara kualitas sanad, hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalan, tidak ada kejanggalan, syad dan tidak ada ilah. Cara bahasa syahih artinya benar. Kedua ada hadis hasan, hadis yang secara sanadnya bersambung, perawinya adil, tapi hafalan kuat, sempurna, tidak ada syad dan ilah. Secara bahasa hasan artinya baik. Ketiga ada dhaif, definisi hadis yang tidak memenuhi syarat syahih atau hasan karena sanad terputus, perawi tidak adil atau lemah hafalan atau cacat. Kemudian dhaif artinya lemah. Ballahu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Hadis Bukhari. Hadis sahih, sanad bersambung, perawi adil, perawi dhabit, tidak syad dan tidak ilah. An lam yashkurka qalilan lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syarat perawi dan proses transmisasi. Tahammul, proses penyampaian hadis dari guru. Hamalah, membawa. Ada proses penyampaian hadis ke orang lain. Ada menyampaikan. Siyaqat tahmul awada, redaksi khusus dalam penerimaan penyampaian. Siyaqat, bentuk tahamul penerima ada penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawa maqdahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka becak yang menduduki di atas neraka. Hadis maudhu, hadis palsu dibuat-buat dan disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Maudhu artinya diletakkan atau dipalsukan. Al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. 9. Ada ilmu rijal hadis. Ilmu yang mempelajari biografi para perawi hadis, sahabat tabi'in dan generasi setelahnya dan menilai kredibilitas mereka. Secara bahasa, rijal merujuk kepada laki-laki, merujuk pada perawi, al-hadis artinya hadis.
la yaghulul jannata man la ya'muru jarahu baghniyatuhu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. 10. Ilmu asbabur wurud. Ilmu menyampaikan sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu hadis. Secara bahasa, asbab artinya sebab, urut artinya datangnya. An Abi Hurairah qala ja'a rajulun nabiyya faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati amru wa jara. Qala an sadaqata wa anta sahihu syahihu tasyafaqaraku wa mulu anni walah tahamul hatta idza balaghtruhu tarakti qalta li fulani kadza walillani kadza wa qad kani lakul fulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau bersabda, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir, engkau takut miskin dan mengharap kaya, jangan kemudian menunda hingga nyawa sampai di kerongkongan. Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian, padahal harta telah menjadi milik si fulan." Hadis dari Bukhari dan Muslim. 11. Ada takhrij hadis. Proses melacak dan mengidentifikasi sumber asli suatu hadis dalam kitab-kitab hadis serta status kesahihannya. Takhrij artinya mengeluarkan atau menelusuri asal-usul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatawa'ah maqaduhu minan nar." Barang siapa berdoa atas namaku dengan sengaja, maka ia bersiaplah menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teks ketiga. Definisi hadis, sunnah, khabar, dan athar. Hadis berkata perbuatan ketetapan sifat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan untuk pedoman Muhammad. Dari hadis perkataan cerita. Sunnah kebiasaan yang menjadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Islam. Secara bahasa artinya tidak ada tradisi. Khabar berita atau riwayat yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, dan tabi'in. Secara bahasa artinya memberitahu. Athar riwayat yang dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat atau tabi'in, bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Cara bahasa, athar artinya bekas atau jejak. Alam yashkur qalilan lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Dalil kehujanan hadis yang menegaskan bahwa merupakan sumber hukum Islam yang sah. Kedua, dalil kehujanan hadis. Argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Secara bahasa, dalil artinya petunjuk, hujah artinya bukti argumentasi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni ma intamas masaktum bihima lam tadalli abada. Kitab Allah wa sunnatar rasuli. Rasulullah SAW bersabda, "Aku meninggalkan dua hal di tengah kalian. Selama berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW." Ketiga, sejarah perkembangan hadis. Fase awal di mana hadis berupa ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh sahabat. Pada masa sahabat, penyebaran hadis secara lisan dan tulisan oleh sahabat dengan ketelian tinggi. Masa tabi'in, hadis mulai dimodifikasi secara resmi. Munculnya pemalsuan hadis, awadu akibat politik masa kodifikasi, penyusunan hadis sistematis dengan klasifikasi sahih, hasan, dhaif. Cara bahasa, takhrij sesuai dengan catatan waktu. Takrim artinya kronologi. Aktub falladhi nafsi bidihima wa yakhruju minhu illa haqqu. Tulislah demi jiwaku di tangannya, dan tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. 8. Hadis dari kualitas sanad. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah para besar, mustahil mereka bersepakat dusta pada setiap tingkat generasi. Tabaqah. Secara bahasa, mutawatir artinya beruntun atau bersambung. Masyhur, hadis yang awalnya diriwayatkan oleh banyak perawi tapi masih di bawah mutawatir. Tapi populer di generasi berikutnya hingga diriwayatkan banyak orang. Masyhur artinya terkenal.
Hadis Ahmad, hadis diriwayatkan oleh sejumlah perawi kecil di setiap generasi. Ahad artinya tunggal atau individu. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Hadis secara kota sanad, hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, kuat hafalan, tidak ada kejanggalan, syad dan tidak ilah. Sahih artinya benar. Hasan, hadis yang di sanadnya bersambung, perawinya adil tapi hafalan kurang sempurna, tidak syad atau ilah. Secara bahasa, hasan artinya baik. Hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat atau sahih hasan karena sanad terputus, para tidak adil atau lemah hafalan, atau ada cacat. Secara bahasa, dhaif artinya lemah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah padaku walaupun hanya satu ayat. Sanad tidak syarat hadis sahih, sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit, tidak syad, tidak ada ilah. An lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Syarat perawi dan proses transmisi hadis. Tahammul hadis, proses penyampaian hadis dari guru. Tahamalah membawa. Ada penyampaian hadis ke orang lain. Ada menyampaikan. Sigat tahammul al-wada, reduksi dalam penerimaan dan penyampaian. Sigat bentuk tahammul penerimaan, ada penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammida faltawwa ma'adinan nar. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Hadis maudhu. Hadis palsu yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Maudhu artinya diletakkan atau dipalsukan. Al-jannatu tahta agdal ummaha. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis saya diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ilmu rijal hadis, ilmu yang mempelajari biografi para perawi, sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya untuk menilai kredibilitas mereka. Rijal merujuk pada perawi, al-hadis hadis. La yaghrulu jannata man la ya'muru jahruhu wahfihu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. 10. Ilmu asbabul wurud. Ilmu yang mempelajari sebab atau latar belakang turunnya suatu hadis. Secara bahasa, asbab artinya sebab-sebab, urut artinya datangnya. Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah paling besar pahalanya? Lalu beliau bersabda, engkau bersedekah dengan keadaan sehat dan kikir, engkau takut miskin dan mengharap kaya. Janganlah engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai di kerongkongan. Lalu engkau berkata untuk si fulan sekian, padahal harta itulah menjadi milik orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Takhrij hadis. Proses melacak dan mengidentifikasi sumber asli atau suatu hadis dalam kitab-kitab hadis serta status kesahihannya. Takhrij artinya mengeluarkan suri asal-usul. Hadis bersangkutan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammida falyatawwa maqduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. See you. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rizky Fansa dan 2011 akan membacakan materi ilmu hadis di ketiga. Yang pertama itu ada definisi hadis, sunnah, khabar dan atas. Nah, hadis itu adalah semua perbuatan, ketetapan, perkataan, sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu artinya perkataan atau cerita. Nah, kalau sunnah itu adalah semua kebiasaan Nabi. Nah, sunnah itu artinya jalan atau tradisi. Nah, kalau khabar itu semua berita atau riwayat yang disampaikan baik dari Nabi Muhammad, dari sahabat maupun tabi'in. Nah, khabar itu artinya kabar. Atas itu ialah cerita dari sahabat. Nah, bukan dari Rasulullah, baik dari sahabat pun tabi'in ya. Nah, atas itu artinya bekas atau jejak. An lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Kedua, ada dalil-dalil kehujahan hadis. Nah,
Dalil hadis ini adalah sebuah argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang sah. Dalil itu artinya petunjuk dan hujjah adalah bukti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktukum fikum amra ma in tamastum bihima lam tadallu abada. Kitab Allah wa sunnatar rasulih. Kutinggalkan kepada Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah kalian. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Malik. Ketiga, ada sejarah perkembangan hadis. Nah, pada fase awal, yakni pada fase Rasulullah, semua ketetapan itu disandarkan kepada Nabi. Nah, pada masa sahabat, nah, udah mulai nih. Semua perkataan Nabi itu udah mulai ditulis dan juga disebarkan secara lisan dan tentunya dengan konsentrasi tinggi. Ketiga, pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu itu udah pada bermunculan karena faktor politik. Nah, pada masa kodifikasi, penyusunan hadis sudah dibuat secara sedikit dah dibagi-bagi, kayak ada hadis sahih, hadis hasan, sama hadis dhaif. Nah, intuk falladhi nafsi bidahi ma yaghruju minhu illa haqqu. Tulislah, demi jiwaku ada di tangannya. Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad Al-Hakim. Nah, keempat itu ada hadis dari kualitas sanad. Pertama itu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini ialah hadis yang banyak perawinya yang tidak mungkin mereka tuh sepakat untuk dusta. Nah, dan secara bahasa mutawatir itu artinya beruntun atau bersambung. Kedua, ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini perawinya tidak sebanyak dengan mutawatir, tetapi dia sangat masyhur pada masa-masanya sehingga banyak diriwayatkan oleh perawi selanjutnya. Nah, masyhur sendiri itu artinya terkenal. Nah, ketiga itu ada ahad. Ahad itu artinya tunggal. Jadi hadis diriwayatkan oleh sedikit perawi. Nah, itu namanya hadis ahad. Innamal a'malu binniyat. Nah, lupa, ahad itu artinya tunggal. Nah, yang kelima ada hadis secara kualitas sanad. Nah, hadis secara kualitas sanad itu ada 3. Ada sahih, hasan, dan dhaif. Yang sahih ini yang sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat hafalan, tidak ada kejanggalan, syad, dan ilah. Nah, arti sahih sendiri artinya benar atau sehat. Nah, kemudian ada hasan. Hasan yaitu hadis yang bersambung perawinya, tapi hafalnya kurang, tidak ada ilah ataupun syad. Nah, arti hasan sendiri artinya baik. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri adalah hadis lemah, tidak termasuk hasan maupun sahih karena perawinya tidak kuat hafalan, tergantung ilah, tidak adil, hafalan kulat, pokoknya tidak cocok lah gitu. Ballahu anna walau ayah, sampaikanlah kepadaku dariku walaupun hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, itu ada syarat-syarat hadis sahih. Nah, syarat-syarat hadis sahih ini ada sanad bersambung, yaitu dari Nabi Muhammad SAW hingga yang menyampaikan riwayat ini tidak terputus. Nah, kedua, perawinya itu adil, jujur, baik akhlaknya dan taat agama. Nah, yang ketiga tuh dabit, tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Dabit, kuat hafalan dan catatannya. Nah, yang ketiga tidak syad, tidak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Nah, misalnya nih, hadis yang ini ngomongin nih puasa itu wajib, yang ini ngomongnya puasa itu sunnah. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, terus ada juga tidak ada ilah, bebas dari cacat tersembunyi. Man lam yashkur qalila lam yashkur kathira. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Yang ketujuh, itu ada syarat perawi dan proses teramisasi. Nah, yang pertama itu ada tahamul. Tahamul itu sendiri artinya proses penyampaian dari guru ke murid. Nah, tahamul itu artinya menyampaikan. Berasal dari kata hamala, artinya membawa. Nah, yang kedua itu ada. Ada itu adalah proses kita menyampaikan hadis. Nah, ada sendiri artinya menyampaikan. Nah, yang ketiga ada siyaqat tahammulu al-wada. Nah, ini nih redaksi khusus cara kita menyampaikan ataupun menerima.
Nasihat artinya bentuk, tahamul artinya penerima, dan ada artinya penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa man tadu manan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka ia bersiaplah yang menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ke-8 itu ada hadis maudhu. Nah, hadis maudhu itu sendiri adalah hadis palsu yang disandarkan atau disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maudhu itu artinya palsu. Al-jannatu tahta aqdamul ummaha. Surga itu terdapat di bawah telapak kaki ibu. Nah, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, kemudian ada ilmu rijalah hadis. Nah, ilmu rijalah hadis ini menjelaskan tentang biografi penulis hadis, baik itu meneliti dari sahabat, tabi'in, ataupun tabi'in. Pokok itu menyampaikan biografi orang yang meriwayatkan hadis. Nah, secara bahasa, rijal itu tersendiri merujuk kepada periwayat hadis. Dan hal hadis itu ya hadis. Tunggu sebentar. La yadkhulu jannata minalla bil jarul bawa'iku. Tidak masuk surga orang yang bertetangga, tapi tetangga tidak merasa aman akibat perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ke-10 itu ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah sebab-sebab turunnya hadis. Asbabul wurud itu sebab turunnya suatu hadis. Bukan turunnya, munculnya suatu hadis. Nah, asbab itu sebab-sebab, wurud itu munculnya atau datangnya. An Abi Hurairah qala ja'a rajulan nabiyya faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati akhrajul ajra. Qala anta sadaqah wa anta sahihu syahihu taghshal faqra wa ta'mulu ghina wa la tuhilu hatta idh balaghtu ruhu turaqiya qalta lifula kaza wa lifula kaza wa kazaka lillan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Lalu beliau bersabda, "Engkau bersedekah dalam keadaan kikir, engkau takut miskin dan engkau mengharap kaya. Janganlah engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai ke kerongkongan. Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian, padahal hal tersebut bukan menjadi milikmu lagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ke-11 itu ada takhrij hadis, yaitu melacak atau mengverifikasi sumber asli suatu hadis di dalam kitab beserta status kesahihannya. Secara bahasa, takhrij artinya mengeluarkan atau menelusuri asal-usul. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatawa makdahu minan nar." Barang siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka bisa ia menduduki tempatnya di atas neraka. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Tag kedua yaitu lagi definisi hadis, sunnah, khabar, dan adat. Hadis itu semua perbuatan, perkataan, ketetapan, sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis itu berasal dari perkataan atau cerita. Nah, yang kedua ada sunnah, yaitu kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan hukum Islam. Nah, sunnah itu artinya jalan. Khabar ialah berita atau riwayat disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in. Nah, khabar artinya memberitahu atau kabar. Sebelum ada asar, riwayat dari sahabat atau tabi'in, bukan langsung dari Rasulullah. Secara bahasa artinya bekas atau jejak. Lam yashkur qalila lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Kedua adalah dalil-dalil kehujahan hadis. Argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Dalil artinya petunjuk dan hujah artinya bukti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Taraktu fikum amrayni ma iltamastukum
bihima lam tajli abada ka kitaballahi wa sunnatah wa rasuli. Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah-tengah kalian. Selama kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad Malik. Ketiga, syarat perkembangan hadis. Fase di mana hadis merupakan ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh sahabat. Pada masa sahabat, penyebaran hadis secara lisan dan tulisan oleh sahabat dengan ketelian tinggi. Masa tabi'in mulai dimodifikasi secara resmi, munculnya pemalsuan hadis, al-wadu akibat politik. Pada masa kualifikasi penulisan hadis, sistematis dan kualifikasi hadis dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif. Cara bahasa, takhrij artinya catatan, takwir artinya kronologi. Akatum fawa alladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqu. Tulislah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. Hadis dari ketiga sanad. Pertama adalah mutawatir, hadis diriwayatkan oleh jumlah perawi yang mustahil mereka berdusta dan setiap tingkatan generasinya. Mutawatir artinya beruntun atau bersambung. Hadis masyhur, hadis yang awalnya diriwayatkan oleh banyak perawi tapi masih di bawah mutawatir, tapi populer di generasi berikutnya hingga diriwayatkan oleh banyak orang. Masyhur artinya terkenal. Hadis Ahmad, ahad, hadis diriwayatkan oleh sejumlah kecil perawi setiap generasinya. Ahad artinya individu. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Hadis secara kualitas sanad, hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalan, tidak ada kejanggalan, syad dan tidak ada ilah. Cara bahasa, syahih artinya benar. Kedua ada hadis hasan, hadis yang secara sanadnya bersambung, perawinya adil, tapi hafalan kuat, sempurna, tidak ada syad dan ilah. Secara bahasa, hasan artinya baik. Ketiga ada dhaif, definisi hadis yang tidak memenuhi syarat syahih atau hasan karena sanad terputus, perawi tidak adil atau lemah hafalan atau cacat. Kemudian dhaif artinya lemah. Ballahu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Hadis Bukhari. Hadis sahih, sanad bersambung, perawi adil, perawi dhabit, tidak syad dan tidak ilah. An lam yashkurka qalilan lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syarat perawi dan proses transmisi. Tahammul, proses penyampaian hadis dari guru. Hamalah, membawa. Ada proses penyampaian hadis ke orang lain, ada menyampaikan. Siyaqat tahmul awada, redaksi khusus dalam penerimaan penyampaian. Siyaqat, bentuk tahamul penerima, ada penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawa makdahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka ia menduduki di atas neraka. Hadis maudhu, hadis palsu dibuat-buat dan disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Maudhu artinya diletakkan atau dipalsukan. Al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. 9. Ada ilmu rijal hadis. Ilmu yang mempelajari biografi para perawi hadis, sahabat tabi'in dan generasi setelahnya dan menilai kredibilitas mereka. Secara bahasa, rijal merujuk kepada merujuk pada perawi, al-hadis artinya hadis. La yaghulul jannata man la ya'muru jarhu baghniyatu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. 10. Ilmu asbabur wurud. Ilmu menyampaikan sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu hadis. Secara bahasa, asbab artinya sebab, urut artinya datangnya. An Abi Hurairah qala ja'a rajulun nabiyya faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati amru jara. Qala an sadaqata wa anta sahihu syahihu tasyafaqaraku wa mulu anni walah tahamul hatta idza balaghat ruhu tarakti qalta li fulani kadza walillani kadza wa qad kani lakul fulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau bersabda, engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan kikir, engkau takut miskin dan mengharap kaya, jangan engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai di kerongkongan. Lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian, padahal harta telah menjadi milik si fulan. Hadis dari Bukhari dan Muslim. 11. Ada takhrij hadis.
Proses melacak dan mengidentifikasi sumber asli suatu hadis dalam kitab-kitab hadis serta status kesahihannya. Takhrij artinya mengeluarkan atau menelusuri asal-usul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatawa'ah maqaduhu minan nar." Barang siapa berdoa atas namaku dengan sengaja, maka ia bersiaplah menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teks ketiga. Definisi hadis, sunnah, khabar, dan athar. Hadis berkata perbuatan ketetapan sifat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh untuk pedoman Muhammad. Dari hadis perkataan cerita. Sunnah kebiasaan yang menjadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Islam. Secara bahasa artinya tidak ada tradisi. Khabar berita atau riwayat yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, dan tabi'in. Secara bahasa artinya memberitahu. Athar riwayat yang dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat atau tabi'in, bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Cara bahasa, athar artinya bekas atau jejak. Lam yashkur qalilan lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Dalil kehujahan hadis yang menegaskan bahwa merupakan sumber hukum Islam yang sah. Kedua, dalil kehujahan hadis. Argumen yang menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang sah. Secara bahasa, dalil artinya petunjuk, hujah artinya bukti, argumentasi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni ma intamas masaktum bihima lam tadalli abada. Kitab Allah wa sunnatar rasuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan dua hal di tengah kalian. Selama berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sejarah perkembangan hadis. Fase awal di mana hadis berupa ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disaksikan langsung oleh sahabat. Pada masa sahabat, penyebaran hadis secara lisan dan tulisan oleh sahabat dengan ketelitian tinggi. Masa tabi'in, hadis mulai dimodifikasi secara resmi. Munculnya pemalsuan hadis awadu akibat politik masa kodifikasi penyusunan hadis sistematis dengan klasifikasi sahih, hasan, dhaif. Cara bahasa, takhrij sesuai dengan catatan waktu. Takrim artinya kronologi. Aktub falladhi nafsi bidihima wa yakhruju minhu illa haqqu. Tulislah demi jiwaku di tangannya, dan tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim. 8. Hadis dari kualitas sanad. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi besar, mustahil mereka bersepakat dusta pada setiap tingkat generasi. Tabaqah. Secara bahasa, mutawatir artinya beruntun atau bersambung. Masyhur, hadis yang awalnya diriwayatkan oleh banyak perawi tapi masih di bawah mutawatir. Tapi populer di generasi berikutnya hingga diriwayatkan banyak orang. Masyhur artinya terkenal. Hadis Ahmad, hadis diriwayatkan oleh sejumlah perawi kecil di setiap generasi. Ahad artinya tunggal atau individu. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Hadis secara kualitas sanad. Hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, kuat hafalan, tidak ada kejanggalan, syadz dan tidak ilah. Sahih artinya benar. Hasan, hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil tapi hafalan kurang sempurna, tidak syadz atau ilah. Secara bahasa, hasan artinya baik. Hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat atau sahih hasan karena sanad terputus, para tidak adil atau lemah hafalan, atau ada cacat. Secara bahasa, dhaif artinya lemah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah padaku walaupun hanya satu ayat. Syarat hadis sahih, sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit, tidak syadz, tidak ada ilah. An lam yashkur qalilan lam yashkur katsira. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Syarat perawi dan proses transmisi hadis. Tahammul.
Hadis, proses penyampaian hadis dari guru hamalah membawa. Ada penyampaian hadis ke orang lain, ada menyampaikan. Sigat tahammul al-wada, reduksi dalam penerimaan dan penyampaian. Sigat bentuk tahammul penerimaan, ada penyampaian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan faltawwa maqadihan nar. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Hadis maudhu. Hadis palsu yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW secara dusta. Maudhu artinya diletakkan atau dipalsukan. Al-jannatu tahta aqdal ummaha. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis saya diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ilmu rijal hadis, ilmu yang mempelajari biografi para perawi, sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya untuk menilai kredibilitas mereka. Rijal merujuk pada perawi, al-hadis hadis. La yaghrulu jannata man la ya'muru jahruhu wahfihu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. 10. Ilmu asbabul wurud. Ilmu yang mempelajari sebab atau latar belakang turunnya suatu hadis. Cara bahasa, asbab artinya sebab-sebab, urut artinya datangnya. Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah paling besar pahalanya? Lalu beliau bersabda, engkau bersedekah dengan keadaan sehat dan kikir engkau takut miskin dan mengharap kaya. Janganlah engkau menunda-nunda hingga nyawa sampai di kerongkongan. Lalu engkau berkata untuk si fulan sekian, padahal harta itulah menjadi milik orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 11. Takhrij hadis. Proses melacak dan mengidentifikasi sumber asli atau suatu hadis dalam kitab-kitab hadis serta status kesahihannya. Takhrij artinya mengeluarkan suri asal-usul. Hadis bersangkutan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawwa maqduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. See you. Kasih.